Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perencanaan pengolahan sumber daya pesisir rumput laut di perairan Otiola Kepulauan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara. Next slide. Yang pertama yaitu abstrak. Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup strategis untuk dikembangkan. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki luas wilayah kurang lebih 1,777,03 km². Dengan posisi geografis pada 0 derajat 30 aksen sampai 1 derajat 2 aksen, serta pula banyak memiliki potensi atau keunggulan. Salah satu contoh potensi sumber daya alam di Gorontalo Utara adalah rumput laut yang terletak di Desa Ponelo. Rumput laut atau dikenal juga dengan nama seaweed merupakan nama lain dari alga yang merupakan salah satu komoditas ekspor potensial untuk dikembangkan. Jenis rumput laut banyak dimanfaatkan karena mempunyai komposisi kandungan yang lengkap, seperti karbohidrat yang tinggi 25–35%, protein dari berat kering, mineral terutama iodin, lipid, sterol, asam amino, omega 3 dan omega 6, antioksidan, hormon pertumbuhan, polifenol, dan flavonoid, serta vitamin C. Rumput laut merupakan sumber daya hayati yang sangat berlimpah di perairan Indonesia. Rumput laut dapat digunakan sebagai bahan baku makanan dan bahan tambahan makanan olahan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah observasi langsung di lapangan serta acuan pada panduan MEKAR, metode evaluasi kesempatan restorasi. Panduan ini telah dikembangkan melalui proses pembelajaran kolektif dan kolegial yang melibatkan sejumlah lembaga. Perencanaan pengolahan ini disusun dengan tujuan membuat pengolahan rumput laut menjadi jenis hasil pangan baru. Next slide akan dibacakan oleh Putri Tarisanandita. Oke, selanjutnya pendahuluan. Alga laut atau Eusewina sp. merupakan salah satu sumber daya alam hayati Indonesia. Tumbuhan ini mempunyai nilai ekonomi yang penting dalam industri kosmetik, pangan, dan lain-lain. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemuran atau diolah menjadi bahan makanan siap konsumsi. Rumput laut atau Eusema cottoni merupakan rumput laut merah penghasil karaginan dari golongan Rhodophyceae yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Asam lemak omega 3 dan omega 6 yang dimiliki rumput laut Eusema cottoni berperan penting dalam pembentukan membran otak. Di samping itu, keragian yang terkandung pada laut Eusema cottoni dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengenyal, penggental, dan stabilisator. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki rumput laut, maka rumput laut dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada produk perikanan untuk meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki tekstur. Next slide akan dibacakan oleh Ririn Septiani. Potensi rumput laut di Indonesia ikut adil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Kebutuhan rumput laut dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pasar dari dalam maupun luar negeri. Penurunan produksi alami
maupun budidaya ini biasanya berakibat buruk terhadap pertumbuhan rumput laut sebagai akibat dari faktor hidrologi yang tidak sesuai, sehingga pertumbuhan akan kerdil atau mati. Menurut Arthur pada tahun 1972, sebaran beserta kompleksitas habitat berpengaruh terhadap kelimpahan dan keanekaragaman jenis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman jenis rumput laut yang sangat tinggi. Bahkan oleh para ahli rumput laut, Indonesia merupakan lumbung rumput laut. Bagi masyarakat Gorontalo, rumput laut telah menjadi salah satu sumber pendapatan, khususnya di perairan Otiola, Kepulauan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tahun 2000. Karena wilayah ini sangat cocok untuk budidaya rumput laut, sehingga dari budidaya rumput laut ini menjadi salah satu usaha kecil masyarakat atau yang biasa disebut dengan UKM, di mana rumput laut tersebut dikelola menjadi bahan campuran pembuatan keramik, kosmetik, dan makanan ringan. Pada tahun 2012, pengelolaan rumput laut ini sempat terhenti dikarenakan rumput laut tersebut dihantam oleh gelombang laut besar yang menyebabkan kerusakan yang parah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Kasim. Baik, selanjutnya ialah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah observasi langsung di lapangan serta acuan pada panduan MECAR atau metode evaluasi kesempatan restorasi. Panduan ini telah dikembangkan melalui proses pembelajaran kolektif dan kolegial yang melibatkan sejumlah lembaga dari Ghana, Meksiko, dan Rwanda, serta kelompok pemangku kepentingan lokal dari negara-negara tersebut. MECAR dilaksanakan dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase persiapan dan perencanaan, fase kedua pengumpulan dan analisis data, fase ketiga hasil dan rekomendasi. Namun pada perencanaan kali ini kami memfokuskan pada fase pertama, yaitu persiapan dan perencanaan. Next slide akan dibacakan oleh Meilinda Fitriani Moha. Hasil dan pembahasan. Perencanaan pengelolaan rumput laut dirancang berdasarkan dari panduan pengelolaan dalam buku MECAR atau metode evaluasi kesempatan restorasi dengan 3 tahap, yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan dan analisis data, hasil dan rekomendasi. Namun kami hanya melakukan diskusi mengenai pengelolaan pada tahap 1, yaitu persiapan dan perencanaan. Tahap 1, mendefinisikan masalah. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kami mengamati bahwa permasalahan yang sedang terjadi saat ini yaitu berhentinya sebagai hasil pengolahan rumput laut dikarenakan pandemi COVID. 2, melibatkan mitra kunci. Kami mendiskusikan pihak-pihak yang akan kami ajak bekerja sama untuk pengelolaan rumput laut ini. Yang pertama adalah pihak pemerintah sekitar dengan tujuan mendapatkan izin resmi mengenai wilayah pesisir yang akan dikelola. Masyarakat sekitar pesisir yang akan kami beri sosialisasi mengenai dukungan mereka terhadap keberhasilan pengelolaan dan dukungan mereka salah satunya dengan menjaga kawasan perairan tersebut agar tetap bersih dan terhindar dari limbah rumah tangga. Mitra selanjutnya adalah para ahli dalam bidang, salah satunya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan memberikan wawasan yang tepat dalam rangkaian perencanaan yang dilaksanakan. Next slide akan dibacakan oleh Adila Nidaul Hasanah. Ketiga, mendefinisikan keluaran dan cakupan. Dalam tahap ini akan kami laksanakan ketika telah mendapat hasil sesungguhnya dalam susunan perencanaan yang telah tersusun. Namun, kami memiliki gambaran untuk melakukan tindakan lanjutan yang lebih spesifik apabila tahap-tahap sebelumnya telah terlaksanakan dengan baik. Yang keempat, stratifikasi kawasan kajian. Stratifikasi pada dasarnya merupakan proses pragmatik yang kemungkinan besar akan melibatkan kompromi
Tujuan dari tahap ini adalah agar mempermudah pengelolaan setiap wilayah sesuai dengan sumber daya yang tersedia agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak merugikan pada SDP yang telah tersedia. Tahap ini merupakan tahap menentukan lokasi yang sesuai dan tepat dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan rumput laut dengan kriteria lokasi kelayakan teknis berdasarkan kualitas air maupun aksesibilitas. Yang kelima, mengidentifikasi opsi rentang potensi. Daftar awal mengenai berbagai intervensi tentang yang pada analisis pertama akan tampak sebagai intervensi yang paling sesuai untuk situasi nasional. Intervensi tersebut juga hanya akan dapat diperoleh setelah hasil analisis biofisik, ekonomi, dan kelembagaan di kepentingan. Tahap ini merupakan tahap pemilahan opsi terbaik yang dapat digunakan hingga rentang waktu yang berkelanjutan. Opsi yang kami pilih untuk saat ini adalah opsi perlindungan wilayah lahan agar terjaga sehingga dapat menghasilkan kualitas rumput laut yang memiliki nilai jual tinggi. Next slide akan dibacakan oleh Nur Vanessa Daki. Evita Monida Mayanti. Untuk tahapan yang keenam, yakni mengidentifikasi kriteria dan indikator kajian. Menurut kami, dari beberapa opsi yang terdapat pada panduan mekar, kami memilih opsi cakupan dan ketersediaan lahan untuk beragam jenis interval sebagai interferensi sebagai pokok yang akan kami utamakan, di mana kami akan mengidentifikasi ketersediaan lahan pesisir dengan mencari yang memiliki luas lahan yang sesuai untuk jangka panjang pengelolaan, serta wilayah yang sering mengalami pasang surut agar terjadi pergantian air secara alami oleh gravitasi bumi dengan tujuan memperbanyak jenis rumput laut dan jumlah pembudidayaannya. Kemudian tahap ketujuh adalah merencanakan kerja. Nah, di sini merencanakan kerja ini merupakan tahap akhir dari fase awal pengelolaan. Yakni dalam tahap ini dibutuhkan beberapa urutan proses perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data dan kapasitas, yang artinya kita harus memulai mencari data jenis apa yang sesuai digunakan dalam pengolahan. Setelah mengetahui data tersebut, maka kita dapat mengidentifikasi kapasitas yang tersedia. Misalnya pada tim penilai, apakah kita harus menambah ahli dalam bidang lain untuk membantu memaksimalkan kinerja. Kemudian disusul dengan pelibatan pemangku kepentingan, misalnya organisasi dan pelaku usaha. Setelahnya dapat kita berpindah pada proses selanjutnya, yakni pengadaan lokarya pendahuluan, yang artinya tim penilai memberikan informasi pendahulu kepada pemangku kepentingan dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang strategi yang telah kami susun. Next slide, Sri Delvianti Wihawa. Baik, terima kasih. Jenis pangan olahan baru yang dapat dipublikasikan sebagai alternatif lain yaitu sebagai pangan sampingan. Rumput laut yang digunakan pada proses pembuatan makanan ini adalah jenis Phusema cotteni. Pada proses pembuatan, beberapa produk awal rumput laut dicuci, kemudian dibersihkan dari bia atau kotoran yang menempel. Setelah itu, direndam dahulu selama minimal 2 hari menggunakan air kapur, dan rutin mengganti air rendaman setiap pagi, dan petang selama 2 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga, rumput laut ditiriskan dari air rendaman dan dicuci kembali menggunakan air bersih. Untuk pengonsumsiannya dapat dilakukan pencucian menggunakan air hangat dan disajikan bersama dengan sambal. Terima kasih. Next slide, Trivina Samoha.
Baik, terima kasih. Yaitu terakhir tentang kesimpulan. Rumput laut Eusema cottoni merupakan rumput laut merah penghasil keraginan dari golongan Rhodophyceae yang memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Bagi masyarakat Gorontalo, rumput laut telah menjadi salah satu sumber pendapatan, khususnya di perairan Otiola, Kepulauan Ponelo, Kabupaten Gorontalo Utara, yang di mana masyarakat setempat membudidayakan rumput laut sehingga menjadi salah satu usaha kecil masyarakat atau UKM. Pada perencanaan rumput laut, dirancang berdasarkan dari mekar atau metode evaluasi kesempatan restorasi dengan 3 tahap. Namun kami hanya melakukan diskusi mengenai pengelolaan pada tahap pertama, yaitu tentang persiapan dan perencanaan. Dalam proses berjalannya diskusi adalah dimulai dari mendefinisikan masalah atau kendala yang dihadapi dalam berdirinya pengolahan rumput laut, mulai dari kawasan pembudidayaan serta kondisi yang kurang memungkinkan karena adanya COVID-19. Next slide akan dibacakan oleh Nur Vanessa Daku. Dalam proses perencanaan tersebut, kami mendapat informasi dari pembudidaya bahwa UKM tersebut mendapat bantuan langsung dari pemerintah setempat dan Dinas Perikanan dan Kelautan, baik bantuan dana maupun bangunan yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan rumput laut tersebut. Perencanaan kerja ini merupakan tahap akhir dari awal pengelolaan dibutuhkan dari beberapa perencanaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data. Setelah mengetahui data tersebut, maka itu dapat mengidentifikasi kapasitas yang tersedia, misalnya pada tim penilai apakah kita harus menambah ahli dalam bidang lain untuk membantu memaksimalkan kinerja. Terima kasih. Baik, sekian presentasi artikel dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Pesisir dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.